Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mustajib, tentunya di Top Jos TV. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupgrade ya laptop saya untuk editing agar lebih baik lagi dan tidak kekurangan memori. Nah, tapi sebelum itu yuk dukung channel ini untuk lebih baik lagi dengan cara klik subscribe, like, dan share. Ya, jangan lupa komen di kolom bawah. Terima kasih. Oke kawan, di sini adalah proses ya, proses pembongkaran yang sudah sedikit selesai. Oke, jangan lupa lepas baterai ya. Ini adalah DVD drive dan juga HDD yang sedang saya ukur ya, apakah sama atau tidak ya teman-teman. Ini sama ya, bisa diganti. Dan nanti saya akan coba pasang harddisk SSD nya ke HDD dulu, kemudian saya partisi. Setelah saya partisi, nanti baru kita lakukan install ulang di SSD nya. Jadi langkahnya untuk upgrade seperti itu ya, kita tidak bisa langsung teko-teko update ngono. Jadi teko-teko update yo ora sesuai SOP menunggu. Oke, ini saya coba masukkan terlebih dahulu ya teman-teman, agar pas atau tidak. Kalau nggak pas ya gagal kita pasang harddisknya di sini nanti. Oke, rupanya ini ada yang nyelip ya untuk kertas yang nempel itu nyelip. Nah, ini sudah saya pasang SSD nya dan kita masukkan. Agak sedikit keras ya karena ini baru, sedikit keras, dan ini sudah pas masuk. Ini saya coba baut ya agar tidak lepas seperti itu ya kawan. Oke, di sini sudah saatnya pasang RAM 8GB. Saya taruh di slot 1 dan 4GB di slot 2. Jadi totalnya sekitar 12GB lebih sedikit seperti itu ya. Jadi untuk menambah performa, membuka banyak aplikasi, kita perlu RAM yang lebih dan juga harddisk yang cukup cepat ya. Kita pakai SSD namanya itu. Nah, di sini saya akan coba booting di Windows. Nah, setelah saya masuk ya, kita akan coba membuat. Oke teman-teman, saya sedang membuat ISO dengan bootable USB ya. Ini adalah proses transfer data dari ISO ke USB untuk nanti diinstal ke harddisk ya, ke harddisk yang tadi sudah saya unboxing, yang kemarin saya unboxing seperti itu ya. Jadi ini agak lama karena saya pakai flash disk yang kecil ya, jadi cukup lama teman-teman untuk copy filenya. Tetapi ya lihat aja, nanti akan saya coba install ke SSD sebesar 120GB. Jangan lupa simak terus video saya sampai akhir ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan partisi GPT dengan target sistem UEFI. Jadi nanti saya akan merubah settingan BIOS nya ke
UEFI mode ya, untuk settingan dari SSD nya. Oke, di sini adalah proses ya, perubahan atau penggantian dari hard disk ke SSD yang sudah saya siapkan ini ya. Teman-teman bisa melihat prosesnya seperti apa. Oke, di sini saya melepas bracket yang masuk untuk digantikan ke SSD agar lebih pas atau masuk ke dalam soket SATA-nya, seperti itu ya. Untuk penggantiannya ya pelan-pelan seperti ini agar tidak terjadi human error. Kita perlu teliti dan hati-hati ya. Oke, saat pemasangan di sini saya lupa melepas baterai laptopnya. Tidak apa-apa ya, asalkan tidak ada baut yang jatuh. Kalau ada yang baut yang jatuh ke papan PCB ya bisa risiko fatal sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung install ulang bootable USB ke SSD yang ukurannya 120. Di sini saya lupa setting ke UEFI. Kita setting ke UEFI dan ini sudah bisa masuk ke mode installannya. Oke teman-teman, ini adalah proses install Windows 7 dengan partisi GPT UEFI, sistem UEFI ya, partisi UEFI GPT ya, dengan menggunakan flash disk ini ya. Karena saya pilih GPT sebab fiturnya cukup lengkap ya untuk partisi GPT, bahkan lebih aman ya untuk partisi dengan partisi GPT ya. Hampir mirip seperti Linux kayak gitu ya, katanya sih seperti itu. Dan ini kita tunggu instalasinya, lebih kurang ya sekitar setengah jam ya untuk upgrade atau migrasi dari hard disk ke apa ya, kok lupa, ke SSD. Perlu langkah seperti ini ya. Dan nanti SSD nya akan saya pasangkan ke HDD CADI yang sudah saya pasang ini untuk mendukung penyimpanan file-file yang lebih besar seperti itu. Dan ini adalah optic drive yang sudah saya lepas, optical drive yang sudah saya lepas. Jadi nanti kita bisa tambahkan ke HDD CADI pada laptop ini agar penyimpanannya semakin besar ya teman-teman, seperti itu. Oke, di sini adalah saat pemasangan hard disk ke HDD CADI untuk menambah volume penyimpanan agar lebih besar lagi. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya kita baut agar lebih rapi. Oke, kita tutup ya laptopnya. Nah, untuk laptop jenis Lenovo ini, untuk urusan mengupgrade itu lebih enak, lebih mudah, tidak ribet ya. Berbeda dengan laptop-laptop yang zaman sekarang itu malah terkadang tidak bisa di upgradable ya, seperti itu ya. Ini untuk bootingnya cukup cepat ya kawan-kawan, cukup cepat ya. Kalau pakai hard disk biasa itu hanya sekitar 30 lebih, tapi kalau pakai ini hanya 20
detik saja sudah bisa on seperti itu. Dan nanti di akhir video kita akan coba performanya apakah berbeda atau tetap sama ya kawan-kawan. Ya kalau menurut kawan-kawan masih lemot ya nggak apa-apa, yang penting dalam saya bekerja membutuhkan multitasking bisa terpenuhi dan rendering pun jadi lebih baik. Oke, di sini saya akan mencoba tes membuka program-program seperti Photoshop, dan rupanya masih bisa berjalan dengan baik Photoshopnya. Oke, mantap ya, mantap sob. Cukup cepat ya, menurut saya ini cukup cepat, agak ya lebih baik daripada saat tidak menggunakan SSD. Nah ini di sini saya coba membuka banyak program aplikasi secara bersamaan untuk testing ya. Di sini mereka menggunakan Bendy tapi lupa tidak mematikan kamera ya. Habis mandi tidak menggunakan lighting dan kelihatan. Oke, nggak apa-apa di sini. Nah teman-teman bisa lihat ya bagaimana perbedaan performanya. Dan di sini saya membuka banyak sekali program menggunakan laptop. Hanya menggunakan laptop bisa buka secara bersamaan dan tidak mengurangi kecepatan. Tetapi di sini RAM-nya bertambah hingga menghabiskan RAM mentok di peak 4 GB. Itu yang digunakan untuk membuka banyak program. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu ada pembagian RAM-nya. Kalau pakai banyak RAM itu semakin banyak pembagiannya. Jadi untuk sistem untuk dadak banget. Tapi kalau pakai RAM sidik, RAM kecil itu malah lebih sederhana. Nah, di sini saya akan coba membuka mungkin nanti Office. Kita buka Word. Cukup cepat ya dalam membuka Word ya, bisa wus seperti ini ya. Padahal ini waktu belum upgrade ini sangat lemot membuka Microsoft Office 2013 yang saya punya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah nyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Matur suwun.